menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Thank you, Jesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Come on, Best Church, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi malam ini. Naikkan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Oh, kemurahan-Mu, kemurahan. Ya, kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Biar setiap lidah kami, bibir kami, hati kami memuji nama-Mu. Bawa lidahku kemurahan, kemurahan-Mu lebih. Mari lebih lagi angkat suaramu. Oh,
bersyukur buat segala kebaikan yang kau limpahkan dalam hidupku, yang ku nikmati dalam hidupku, yang ku nikmati, yang ku lihat kau baik, kau setia. Sediakan bagiku. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan malam ini. Sekalipun di tengah-tengah persoalan dan masalah hidupmu, ingat satu kebaikan saja yang Tuhan kerjakan buat keluargamu, buat hidupmu, buat pekerjaanmu. Itu akan membuat engkau bersyukur dan berkata, ternyata Tuhan sangat baik buat hidup. Buka kedua tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Iya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Mari nyanyikan setiap kebaikan Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Sekali lagi, ya Yesus baik. Iya, amin. Sekalipun keadaanmu tidak baik, perkatakan
Tuhan. Memberkati umat-Mu yang ada di tempat ini. Biar sorak-sorai kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan membuat surga boleh bersorak-sorai. Dan banyak jiwa boleh bertobat. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Bukan hanya nyanyian kami yang menggelora. Tapi biar roh kami juga menyala-nyala. Dan berkobar-kobar Tuhan. Supaya jangan padam. Supaya semangat kami tetap menyala sampai di akhir zaman ini. Bahkan sampai Engkau datang kedua kali. Amin. Amin. Urapi kami semua di tempat ini. Sucikan hati pikiran kami. Biar jiwa kami menjadi teduh. Dan roh kami menjadi bangkit kembali. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena roh-Mu bekerja. Dan sucikan hati pikiran kami. Karena kesucian ini Tuhan yang bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan memandang dan melihat Tuhan. Amen. Oleh karena itu ketika darah-Mu telah membasuh kami. Sehingga kami disucikan dari awal. Sehingga hari-hari ini firman-Mu akan menyucikan setiap hari. Dari segala kesalahan yang kami perbuat. Kami berdoa untuk setiap teman-teman saudara kami yang sakit dalam pergumulan. Yang masalah persoalan tantangan. Baik dalam pekerjaan, rumah tangga, karir, studi. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka. Memulihkan mereka. Menyembuhkan mereka. Dan memakai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mendapatkan kemurahan dari Tuhan begitu banyak sekali. Sehingga saya sampai melihat saudara. Bahwa Tuhan itu nyata dan memang hidup. Bukan cuma satu sejarah. Dan yang dipolemikan oleh banyak orang. Ada orang yang mengatakan dia mati tidak bangkit. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak mati. Ada yang mengatakan dia tidak berjumpa dengan murid-muridnya. Tapi saya saudara mendapatkan kemurahan. Saya boleh melihat Tuhan. Bukan satu kali. Tapi beberapa kali. Ini kemurahan seumur hidup saudara. Yang membuat iman saya semakin berkobar-kobar. Walaupun tubuh, jiwa kami mungkin lemah. Tetapi kami tetap roh kami ingin menyala-nyala. Karena mata kami sendiri sudah melihatnya. Oleh karena itu pada malam hari ini saya akan menceritakan kisah-kisah itu. Mungkin salah satu kisah saja. Pada suatu malam 20-an tahun lebih saudara. Suatu malam. Yaitu saya mendapatkan penglihatan malam melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu ada dua bagian. Yang pertama saya melihat malaikat dan sebagainya. Tapi setelah itu saya melihat sebuah perahu yang mungkin kurang lebih 6 meter panjangnya. Dan lebarnya 1,5 meter dari kayu. Dan berlayar tanpa ada layar. Dari NTT itu menuju ke Maluku dan mendekati Maluku berarti Laut Banda. Terus ke timur. Kalau di bawah itu Australia. Jadi boleh dikatakan NTT, Maluku, Papua di sini saudara. Australia di sini. Tuh, saya melihat perahu itu sedang berjalan ke sini. Perahu kecil melewati lautan yang seperti itu. Laut Banda yang dalam saudara. Ketika saya lihat siapa orang ini. Dan dia berdiri sendirian. Tidak ada orang yang lain. Rambutnya itu berkibar-kibar saudara. Terurai karena angin yang kencang sekali. Sangat kencang. Dan pakaiannya itu sampai berkibar-kibar. Terlalu kencang angin. Karena dia menuju timur. Berarti angin itu dari timur saudara ke barat. Dia melawan angin itu. Ketika saya lihat siapa ini,
Kenapa perahu kecil ada di laut Banda dengan angin yang kencang, dengan seorang yang berdiri hanya seorang diri. Kemudian disomlah mata saya, saudara. Waktu disom itu saya lebih tampak jelas. Pakaiannya putih, rambutnya berkibar-kibar. Dan saya sudah merasa mengenal orang ini walaupun belum melihat wajahnya. Perasaan roh saya sudah sepertinya tahu. Tapi sebelum terjawab, orang itu menoleh ke saya ke belakang. Karena saya ada di posisi belakang. Ada di NTT, saudara. Karena kami banyak pelayanan di sana. Kami mulai tahun 86, 96 di sana sampai hari ini. Setiap tahun kurang lebih 20-30 kali pelayanan misi. Bantu beras, bantu bangun sekolah, bangun gereja. Kurang lebih sudah ada 90 gereja. Yang besar yang kami bangun bukan gereja kami, gereja mereka. Sedangkan kami belum punya gereja, saudara. Waktu yang namanya kelaparan kita bantu. Dan saya ada di NTT posisi dalam mimpi itu. Ketika itu dia menoleh ke belakang ke arah saya. Saya terkejut. Dan dialah Yesus. Yesus yang hidup. Saudara, kalau tidak percaya, saudara akan mengalami kerugian besar. Kalau kita mendengar khotbah, kita mendengar membaca kitab, kita percaya. Tapi kalau engkau melihat sendiri itu jauh berbeda. Dan saya melihat itu, saya terkejut, saudara. Dia menoleh ke arah kiri gini ke saya. Dan sambil tersenyum. Terus setelah itu dia mulai ke depan lagi berjalan. Saya berteriak, Tuhan mau kemana? Tuhan mau kemana? Dia tidak menoleh. Ada jawaban dalam hati saya. Aku sedang menuju dalam perjalanan pelayanan. Karena banyak para pelayan-pelayanku sudah tidak sesuai dengan visi. Mereka mencintai dirinya sendiri. Mereka suka berkelahi. Tidak suka damai. Meninggikan diri mereka. Mencari popularitas seperti membangun Babel. Memperkaya diri. Memakai namaku. Menjual karunia. Saat itu saudara, saya terkejut. Kemudian, kenapa sendiri Tuhan? Karena semua sudah terlibat di dalam duniawi. Seakan-akan saudara Yohanes 3 itu mengatakan, yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari roh adalah roh. Jikalau kita yang lahir dari daging telah diurapi menjadi roh, seharusnya setiap hari daging kita harus mati, saudara. Bukan dibangkitkan ketika kita pelayanan. Ketika kita terkenal, banyak orang memuja kita. Itulah akhirnya kita menggantikan Yesus dengan diri kita. Hanya memakai nama Yesus. Menjual nama Yesus. Seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami sudah berbuat demi namamu? Melakukan mujizat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Tapi saat itu dikatakan, aku berterus terang, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi bukan atas nama Tuhan kita punya karunia. Menjual Tuhan atas nama Tuhan. Tapi harus melakukan kehendak Bapakku. Seperti doa Bapak kami.
Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang sudah direncanakan di surga harus dinyatakan di bumi. Seperti tabernakel kemah suci diperlihatkan Tuhan oleh Tuhan kepada Musa. Maka dia membangun persis. Dalam mengikut Tuhan sama, dalam pelayanan juga sama. Model itu bukan model kita, modelnya Tuhan. Saat itu saudara, saya berkata, Tuhan aku mau ikut. Dia menoleh lagi, sambil sedikit tersenyum menatap saya. Penuh arti sebentar. Seperti melihat jiwa hati roh saya. Sambil tersenyum, dia tetap berjalan. Seakan-akan ada satu suara. Kau lihat pelayanan ini. Angin begitu kencang. Hampir kau sendirian. Semua orang akan meninggalkan kamu karena kebenaran. Engkau akan banyak ditinggal orang. Karena banyak orang menyukai dusta daripada kebenaran. Lebih menyukai dunia Mesir daripada menuju ke Kanaan. Mereka membangun Babel. Mereka tidak tahan menghadapi penderitaan seperti ini. Dia tetap berjalan, suara itu menggema. Lihat yang harus dihadapi dalam perjalanan pelayanan. Angin yang kencang. Godaan, masalah, persoalan. Itu akan tetap ada. Lihat itu ombak. Terus akan menghantam, menghalangi perjalanan pelayananmu. Jikalau imanmu tidak kuat akan hancur di tengah jalan. Tetapi saat itu saudara, saya melihat yang aneh. Kapal itu tetap berjalan. Tidak terbalik. Yesus tidak terpelanting keluar kena angin maupun kena gelombang. Kapal itu tidak sampai naik turun tapi lurus. Seperti ombak itu saudara. Yang seperti terbelah jadi dua. Saya lihat seperti itu, saya terkejut. Sama seperti dikatakan, ingat, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi setiap orang percaya untuk menerkamnya. Dan siapa yang bisa diterkam yang lemah imannya? Sebab itu, lawanlah dengan iman yang teguh. Karena dia setiap hari akan menggerogoti kita. Jadi ikut Tuhan, saudara, melayani. Kalau di dalam kebenaran, akan banyak tantangan masalah. Bahkan bukan dari luar, mungkin dari keluarga kita. Mungkin juga dari sesama pelayan gereja kita. Karena kok jalannya agak terbalik. Kenapa tidak kompromi dengan dunia? Kenapa harus susah-susah? Bukankah dosa kita sudah diampuni, ngapain ngotot-ngotot? Tapi hidup kita itu waktu kita diampuni dosa kita oleh darah kita. Kita ini disebut anak-anak Allah. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita disebut anak Allah, masakah kita tidak melakukan pekerjaan Bapa di surga? Mungkin kita seperti anak yang sulung atau anak bungsu. Dia meminta harta kepada papanya. Dan dia foya-foya. Sampai habis baru dia kembali. Walaupun tidak sebagai anak. Disambut bapaknya, dipestakan. Yang sulung datang marah. Kenapa orang ini, anak ini sudah menghambur-hamburkan dengan hak karuan duniawi. Engkau pestakan.
Sedangkan aku yang bekerja untuk Papa tidak pernah dipestakan. Intinya perumpamaan berkata, adikmu hilang, mati telah kembali. Tapi intinya, bukankah milikku adalah milikmu? Kata Bapak kepada yang sulung itu. Orang sulung itu kerja, hasilnya tetap ditaruh di rumah. Dia tidak foya-foya, tidak mengambil harta, tetap kerja. Memang dia tidak mengambil miliknya Bapak, miliknya dia. Tapi yang bungsu, saudara, mungkin kita mau ngambil harta itu. Oh, banyak aku ambil. Jadilah kita seperti bungsu itu. Kalau kita bersama dengan Tuhan, miliknya Tuhan adalah miliknya kita. Karena dia bersama dengan kita. Perjalanan tidak bisa dihambat oleh badai apapun juga. Hanya satu, saudara, manusia daging kita yang akan diganggu. Apakah kita mampu berjalan dengan Tuhan? Pasti sampai tujuan. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami di tempat ini. Mereka lagi supaya meluruskan hati mereka. Supaya hatinya murni dan tulus. Tidak ada motivasi dalam mengikut Tuhan. Penuh pengabdian diri. Supaya iman kami menjadi sehat, murni, dan suci dan teguh. Supaya bukan mudah goncang dan lemah. Supaya kami tetap berjalan. Walaupun ada begitu banyak rintangan. Masalah maupun tantangan. Tetapi Engkau memelihara kami. Dan perjalanan hidup kami akan tetap berjalan. Terus. Karena kami tetap di dalam perahu kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kembali kita menyembah Tuhan. Jatuh di hidupnya, ku jadi biji menabur dari hatimu. Oh, ini hambamu, jadikanku alatmu yang berkenan padamu. Ke gunung kudusmu ku serahkan hidupku, hanya untuk kemuliaan namamu. Mari kita memberikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama. Mari kita menyatakan kerinduan kita. Oh, kami rindukan. Ku rindu dekatmu, Rohmu hiburku. Kau angkat semua bebanku.
malam hari ini nyatakan, ini hambamu, jadikan kami yang berkehendak padamu, ke gunung kudusmu. Kami mau serahkan hidup kami. Amin. Hanya untuk kemuliaan. Mari sekali lagi. Mari angkat kedua tangan. Ini hambamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu. Amin. Ke gunung kudus-Mu ku serahkan hidupku. Hanya untuk kemuliaan. Amin. Ini hambamu, jadikan ku anak yang
Ini hatiku, ini hidupku Tuhan, ku persembahkan bagimu. Kami persembahkan hidup kami jadi persembahan yang berkenan kepadamu. Mari biar nyanyian ini jadi doamu malam hari ini. Ku mau sepertimu, disempurnakan dalam segenap. Malam hari ini katakan memuliakan. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu. Engkau dengar doa kami malam ini. Dalam segenap jalanku, jalanku memuliakan. Masing-masing secara pribadi yuk datang pada Tuhan, katakan ku mau seperti disempurnakan. Oh, memuliakan. Mari bersama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan. Katakan ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu. Dengar setiap pengakuan umatmu ya Tuhan. Disempurnakan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. memuliakan namamu. Memuliakan. Yang sekali lagi nyatakan ku mau sepertimu. Mau sepertimu.
Dikatakan dalam kitab Matius pasal 5 ayat 8. Jelas disebutkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia melihat Tuhan. Saudara, apakah kita mau lihat dunia ataukah melihat Tuhan? Ada tawaran pada kita masing-masing. Tapi kalau kita ingin melihat Tuhan, kita harus tinggalkan melihat dunia. Dalam artinya kita tetap di dunia, tapi hati kita bukan untuk dunia. Sebab itu Yesus selalu ajarkan kepada kita, saudara, supaya kita selalu berdamai, membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Tapi saudara lihat, keluarga sudah tidak ada damai. Gereja tidak ada damai. Para hamba Tuhan, saudara masing-masing mungkin berjalan menurut caranya oke, tetapi harus selaras. Bukan saling menyerang seperti sekarang, saudara. Dari sini sama seperti kita hari ini, hari-hari terakhir ini. Kita sepertinya membangun tembok. Bukan tembok untuk kemuliaan Tuhan, tapi membangun tembok. Seakan-akan dalam pelayanan kita tuh berseberangan dengan Tuhan. Jemaat juga sama. Dalam gereja selalu banyak motivasinya. Sehingga dia mudah kecewa. Doanya tidak terjawab, marah, tersinggung, iri hati, sakit hati, benci. Itu yang membelenggu kita. Itu yang membebani kita, yang menyandera kita. Sehingga doa kita tidak bisa sampai ke surga. Kita dibelenggu dengan kekhawatiran, ketakutan terus. Kapan kita mau lepas? Firman Tuhan berkata, jikalau kebenaran itu ada pada kamu, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Apa yang saya lihat, saudara, bahwa Tuhan itu memang hidup. Dia katakan, saudara, memang dia adalah hidup, kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi saudara, bukan satu mitos. Kita tidak boleh lagi cuman agamawi, hanya cuma nampil di gereja bagus. Kita rugi sendiri. Saudara, kita rugi hanya untuk dilihat orang supaya kelihatan beragama. Atau mungkin saudara, kita ini hanya cuma masuk di dalam satu ritual saja. Kita lupa bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dia yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah kita semua. Sampai dia katakan juga, kita mau dipimpin daging atau dipimpin roh. Dia datang sebagai roh, rohani, yaitu surga, dalam wujud manusia. Tapi Adam dibuat dari tanah. Jadi manusia jasmani dan roh ini berbeda. Yesus datang di sini membangunkan manusia rohani, saudara. Bukan membangunkan manusia jasmani, saudara, yang semakin merosot. Tubuh kita semakin lemah. Tapi manusia rohanimu semakin kuat. Seperti Musa tidak bisa berperang lagi. Dia suruh Yosua berperang. Tapi yang menentukan menang perangnya adalah Musa. Yang sudah usur. Yang sudah tidak kuat fisiknya, tapi rohaninya, saudara, meningkat. Bukankah kita sekarang semakin tua, ngomong sama anak, sudah kamu ke gereja aja, papa sudah tua, mama sudah tua. Apakah seperti itu? Berarti kita itu tidak mendapatkan satu pengajaran. Abraham itu fisiknya semakin lemah, tapi imannya tidak turut lemah, bahkan semakin kuat. Ketika engkau melihat Tuhan, saudara, maka engkau akan semakin kuat. Dan mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Sebagai jemaat terutama, saudara. Itu tetap akan melewati yang namanya angin. Wah, mungkin sok suci. Wah, ke gereja terus ya. Terus saudara sudah mundur. Padahal itu hanya satu, menurut saya, satu ungkapan orang yang terlihat kaget melihat kita ada kemajuan.
Tapi saudara terdorong mundur. Harusnya jalan terus. Kok Tuhan harus bisa melepaskan egoku ini. Sehingga tidak gampang kecewa, tidak gampang tersinggung. Aku ini saudara yang Tuhan katakan. Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Tapi akuku disalib bukan untuk menebus dosa orang. Tapi untuk mematikan daging kita supaya kita hidup dalam roh. Karena Yesus katakan saudara kepada Nikodemus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu. Kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Dan kau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dia tidak tahu. Kadang-kadang kita harus meninggalkan anak, istri, suami, keluarga kita. Bukan berarti kita membenci, tidak saudara. Artinya kita rela. Saudara, ada kesepakatan. Karena Tuhanlah yang menjodohkan kita. Tuhan yang memberkati kita. Kalau untuk pekerjaan kita berani meninggalkan seminggu. Masakah untuk Tuhan memberikan nasib baik. Yang memberikan kepada kita umur, memberikan kesehatan, keselamatan. Masakah enggak mau, saudara? Makanya ada dua hal, saudara. Daging selalu menggerogoti. Saya tuh melayani Tuhan sampai saya melihat Yesus seperti itu. Ada begitu banyak yang saya dapat. Di situ bukan berarti gampang, tantangan. Tapi sampai hari ini, saudara, istri, anak mendukung semua. Bahkan anak saya juga dapat sesuatu yang dilihat dari Tuhan. Dalam pekerjaannya, dalam hidupnya. Yang gak masuk akal. Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Orang tua harus menjadi teladan. Bukan cuma kerja. Tapi memberi contoh apa itu berbakti kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menuntun hidupnya. Sehingga anak itu meniru. Saudara. Bukan memberontak dalam rumah. Ini kita lihat banyak orang-orang seperti itu sekarang. Anak muda di gereja, wah luar biasa. Tapi memberontak, saudara. Makanya kalau kita lihat dalam satu firman, saudara. Hafalan saja, Roma 8 ayat 14. Siapa yang dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah. Yang dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah. Kita percaya itu kita dirubah, diadopsi. Supaya menjadi anak Allah dan kita bisa berseru kepada Allah Bapa. Dan dia bisa menampakkan, saudara, hal-hal yang ajaib menunjukkan bahwa dia hidup. Tetapi kalau saudara lihat di awalnya, barang siapa percaya kepada Yesus, maka dia menjadi anak-anak Allah. Diadopsi, bukan adalah. Saudara. Nah sini saudara ada dua perbedaan. Kalau kita percaya Yesus, kita disebut anak-anak Allah. Kita diangkat. Tapi kita bukan adalah anak Allah. Tetapi ketika kita dipimpin oleh roh Allah. Roma 8 adalah. Jadi contoh dalam hal sederhana. Ada orang memberikan kepada saya kepercayaan untuk menjual rumah. Saya diberi kuasa penuh. Tapi itu bukan milik saya. Hanya saya diberi kuasa. Jadi siapa yang percaya kepada Allah diberi kuasa menjadi anak Allah. Itu Yohanes 1 ayat 12. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Tetapi kalau dipimpin oleh roh Allah adalah lain. Ketika ada orang yang datang, sudah. Saya tidak memberi kuasa. Kamu jual aja rumah, kita balik nama kepada kamu. Kita adalah pemilik. Banyak orang di dunia sekarang saudara, cukup puas diberi kuasa. Tapi mereka bukan adalah anak Allah. Oleh karena itu, pada malam hari ini, situasi yang seperti ini, kita merenung kembali, saudara. Bahwa apa yang dilahirkan daging adalah daging. Kalau kita masih tetap hidup dalam daging, berarti saudara,
roh itu belum masuk dalam hati kita. Terus apakah kita disebut orang Kristen sejati? Belum. Malah kita menjadi batu sandungan ego kita. Apakah seperti itu? Kita nggak bisa merubah dunia. Kita nggak bisa merubah anak istri kita. Kita tidak bisa merubah gereja-gereja yang begitu banyak ragamnya. Tapi kita bisa merubah diri kita dulu. Nomor satu, jangan memikirkan orang lain dirubah. Saya menyatakan begini, saya ingin merubah diri saya. Saya belum sempurna. Rubahlah dirimu sebaik mungkin. Maka orang lain akan dirubah. Ingat, doa itu bukan hanya minta kepada Allah. Aku minta Tuhan. Tapi doa itu kita harus menjadi bagian dari jawaban doa itu. Mungkin istri kita berdoa. Supaya kita ini sebagai seorang Kristen, jemaat atau pelayan Tuhan, hidupnya memang lurus. Saudara. Tapi mungkin di gereja bagus. Di luar gak bagus. Dia berdoa, Tuhan tolong suami saya. Atau istri saya atau anak saya. Tapi kita gak mau berubah. Mereka kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan mau menjawab. Tapi kita bagian jawaban doa tidak mau berubah. Kita ini berdoa supaya istri kita. Kita berdoa untuk diri kita, oke. Tapi jangan lupa. Ketika engkau berdoa. Engkau harus menjadi bagian jawaban doa orang lain. Gerejamu, pendetamu, jemaatmu dan sebagainya. Yohanes 17 dikatakan, aku berdoa supaya mereka menjadi satu seperti aku dan Bapa. Yesus berdoa, mana mungkin tidak dijawab? Pasti dijawab. Tapi kenapa dunia tidak bersatu? Kenapa gereja terpecah-pecah? Karena kita tidak mau menjadi bagian dari jawaban doa. Kita hanya cuma minta doa. Tapi kita tidak menjadi bagian jawaban doa. Hari ini silakan kau berdoa sebanyak mungkin. Tapi ingat, kita menjadi bagian dari jawaban doa. Sebab itu mengikut Yesus, saudara, harus menjadi berkat. Bukan hanya mengejar berkat. Jangan menjadi batu sandungan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang ada di tempat ini. Kau sucikan setiap kami yang ada di tempat ini. Rubahlah setiap kami. Supaya kami Tuhan boleh melihat kemuliaan-Mu. Bukan hanya nanti kami di surga. Walaupun kami tidak melihat rupa-Mu. Minimal kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Karena Kau hidup Tuhan. Buatlah kami sungguh-sungguh mencari Tuhan tanpa motivasi. Dan dalam hidup kami mengabdi kepada Tuhan. Kami hanya memikirkan diri kami Tuhan. Hanya untuk diri kami, bukan untuk Tuhan. Sehingga kami hanya berdoa untuk diriku. Hanya minta-minta kepentinganku, kebutuhanku. Tapi kami lupa bahwa kami adalah bagian dari jawaban doa banyak orang. Termasuk menjadi bagian jawaban doa. Supaya gereja bersatu. Tuhan urapi kami semua di tempat ini. Biar ibadah ini Tuhan mengubah hidup kami. Pandangan kami. Supaya kekristenan kami Tuhan bukan hanya bicara tentang Tuhan. Tapi berbicara dengan Tuhan. Kerap kali kami salah. Hanya bercerita tentang Tuhan di mana-mana. Tapi kami kurang berbicara dengan Tuhan. Urapi kami semua. Kuasai kami di tempat ini. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang persembahkan umat-Mu. Kiranya Tuhan, persembahan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kau memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari saudara engkau bangkit berdiri. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu.
Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak satu pun yang bisa menutupnya. Tapi kerap kali hati kita ini loh, yang tidak tahan uji. Menjadi kikir, sombong, sibuk, arogan. Sebab itu firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Bangkit naik ke surga. Menyediakan rumah. Akan datang menjemput kita. Dan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Dan kita boleh menjadi berkat. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan